Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erling, kelas tambang B, jurusan Teknik Pertambangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan metode numerik dalam dunia pertambangan. Langsung saja penjelasan materi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan metode numerik dalam bidang pertambangan. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa outline dari sebelum saya menjelaskan materi, yaitu kita harus mengetahui apa itu metode numerik, mengapa kita harus mempelajari metode numerik, perbedaan metode numerik dan analitik, metode numerik secara umum, dan penerapan metode numerik dalam dunia pertambangan itu sendiri. Penerapan metode numerik dalam bidang pertambangan. Pertama yaitu sebelum kita mengetahui penerapan metode numerik dalam dunia pertambangan, kita harus mengetahui apa itu metode numerik. Di sini dijelaskan bahwa numerik itu sendiri itu berhubungan dengan angka. Metode yaitu cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan pengertian metode numerik itu sendiri yaitu cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan operasi angka tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, slide kedua yaitu mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Jawabannya yaitu para rekayasawan dan ahli ilmu alam dalam kerjaannya sering berhadapan dengan persamaan matematik. Nah, seperti sudah disebutkan, para rekayasawan dan para ahli ilmu alam dalam pekerjaannya sering berhadapan dengan persamaan matematik. Persamaan yang muncul di lapangan diformulasikan ke dalam model yang berbentuk persamaan matematika. Persamaan tersebut mungkin sangat kompleks atau jumlahnya lebih dari satu. Metode numerik dengan bantuan komputer memberikan cara penyelesaian persoalan matematika dengan cepat dan akurat. Sedangkan metode numerik juga merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Itulah sebabnya kenapa kita harus atau sebagai engineer itu harus mempelajari metode numerik. Selanjutnya yaitu perbedaan metode numerik dan metode analitik. Metode numerik yaitu solusi selalu berbentuk angka, solusi yang dihasilkan solusi pendekatan sehingga terdapat error. Sedangkan metode analitik yaitu solusi dapat berupa fungsi matematik dan solusi yang dihasilkan solusi eksak, di mana metode numerik ini yaitu alat bantu pemecah masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik ini sendiri mampu menangani sistem persamaan besar, geometri yang rumit yang dalam praktik rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Kadang-kadang terjadi bahwa metode analitik hanya menjamin keberadaan, tapi tidak memberikan cara menemukan solusi tersebut. Slide selanjutnya itu metode numerik secara umum. Di sini, metode numerik tidak hanya dipelajari di dalam dunia matematika, namun juga dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa engineering, seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya, termasuk pertambangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan metode numerik dalam dunia pertambangan, di mana penerapan metode numerik ini termasuk permodelan numerik dalam rancangan terowongan yang terbagi atas beberapa, yaitu sistem dan model, model dan metode numerik, metode elemen hingga finite element method, frame, solusi program rheostat, kasus, hasil permodelan, dan analisis hasil permodelan. Dan
kedua yaitu menghitung volume cadangan dengan cara numerik. Cara ini dilakukan dengan rumusan kuadratur cara Gauss. Permodelan numerik dalam rancangan terowongan ini sendiri terbagi atas sistem dan model, di mana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan beberapa elemen yang beroperasi secara bersama untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Artinya yaitu suatu cara berpikir dari suatu sistem global dan seluruh komponen-komponennya. Dan model didefinisikan sebagai suatu substitusi untuk suatu objek atau suatu sistem. Maka model tersebut dapat diaplikasikan sebagai representasi skematik dari perilaku intrinsik dari batuan pada tingkat makroskopik dari percontoh massa batuan. Permodelan ini dinyatakan oleh suatu hukum perilaku atau suatu kriteria perubahan perilaku yang berbentuk suatu persamaan matematik yang saling berhubungan. Misalnya tegangan-regangan dan turunannya terhadap waktu untuk suatu hukum perilaku atau suatu hukum reologi dalam suatu media kontinu, atau antara tegangan prinsipal untuk kriteria pecahan batuan, atau antara gaya dan perpindahan pada bidang diskontinu. Yang kedua yaitu representasi skematik yang berguna dalam lubang bukaan bawah tanah atau terowongan pada skala objek geologi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu model dan metode numerik. Model numerik dalam geomekanika dan lubang bukaan bawah tanah atau terowongan dapat dibedakan menjadi model kontinu, model diskontinu, dan hibrid, di mana model kontinu ini berdasarkan pada prinsip dasar dari dua metode diferensial dan integral. Pada metode diferensial, suatu massa kontinu digantikan oleh suatu representasi skematik pada ukuran yang sama dengan kondisi batas yang sama pula, dan dibentuk suatu gabungan elemen-elemen dari ukuran yang terbatas. Model integral atau metode elemen batas menentukan distribusi tegangan dan perpindahan dalam suatu media dengan menyimpulkan pengetahuan gaya yang tersebar pada suatu permukaan atau bagian dari daerah yang diteliti. Sedangkan model diskontinu ini menekankan pada kepentingan khusus dari bidang diskontinu yang terdapat di dalam massa batuan. Bidang-bidang diskontinu ini didefinisikan sebagai jarak, geometri lubang bukaan, deformabilitas dan efek regengan, dan kinematinya terhadap massa batuan. Sedangkan model hibrid ini seperti gambar ini, yaitu penggunaan model dengan berpasangan seperti pasangan antara metode elemen batas dan hingga atau metode beda hingga elemen distin atau dikenal dengan elemen distin. Ini dapat kita lihat gambar yang sebelahnya ini, yaitu merupakan model metode numerik, dan yang ini merupakan model hibrid untuk batuan massa yang berisi excavation. Selanjutnya yaitu metode elemen hingga finish atau finish element method FEM, yaitu didasarkan pada diskretisasi struktur atau ruang dengan cara membaginya menjadi sejumlah elemen-elemen hingga yang terstruktur. Dalam metode elemen hingga, domain dari daerah yang dianalisis dibagi ke dalam sejumlah zona-zona yang lebih kecil. Zon-zon kecil tersebut dinamakan elemen. Elemen-elemen tersebut dianggap saling berkaitan satu sama lain pada sejumlah titik-titik simpul. Perpindahan pada setiap titik simpul dihitung terlebih dahulu, kemudian dengan sejumlah fungsi interpolasi yang diasumsikan. Perpindahan pada sembarang titik dapat dihitung berdasarkan nilai perpindahan pada titik-titik simpul.
Selanjutnya, regangan yang terjadi pada setiap elemen dihitung berdasarkan besarnya perpindahan pada masing-masing titik simpul. Bagian selanjutnya yaitu solusi program rheostat. Program rheostat dapat digunakan untuk menganalisis kasus-kasus di bawah tanah atau terowongan, rumah pembangkit bawah tanah, lubang bukaan bawah tanah lainnya. Untuk menganalisis distribusi tegangan dan perpindahan di sekitar lubang bukaan, dan juga untuk menyelesaikan kasus-kasus untuk geoteknik, mekanika batuan, dan mekanika tanah dalam 2 dimensi. Keunggulan dari program ini adalah adanya kemungkinan untuk membuat model material sesuai dengan keinginan pemakai. Juga dapat digunakan oleh para engineering yang tidak mempunyai latar belakang pengetahuan komputer untuk melakukan perhitungan investigasi di belakang meja. Hal-hal yang mendasar sebagai data masukan untuk menjalankan program rheostat adalah geometri permodelan, data material, sistem pembebanan, di mana geometri permodelan ini yaitu disusun dari beberapa elemen dan node dipilih dan disesuaikan atau mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan data material itu sendiri yaitu berupa sifat fisik dan mekanika massa batuan seperti specific weight, Poisson ration, dan modulus elastisitas. Sedangkan sistem pembebanan itu sendiri yaitu disesuaikan dengan pembebanan yang terjadi atau mendekati keadaan sebenarnya. Pembebanan dapat dilakukan dengan satu arah dan 2 arah. Berikutnya yaitu kasus. Kasus ini sendiri merupakan salah satu kasus yang dapat dilakukan dengan program rheostat adalah menganalisis distribusi tegangan dan perpindahan yang terjadi di sekitar lubang bukaan atau terowongan tunnel. Selanjutnya, hasil permodelan. Hasil permodelan berupa mesh program yang merupakan hasil data masukan model yang dibuat, distribusi tegangan dan perpindahan dan kontur tegangan. Distribusi tegangan dan perpindahan dari model akan dihitung oleh program rheostat dengan memberikan perintah untuk keluaran pada masing-masing node dan elemen, tapi dalam kasus ini dibuat perintah dengan keluaran pada node dan elemen tertentu. Bagian berikutnya yaitu analisis hasil permodelan. Di sini terdapat grafik analisis hasil permodelan. Dalam kasus ini, metode yang akan dianalisis adalah membandingkan metode perhitungan sederhana dengan asumsi analog pegas spring analog dengan hasil dari pemodelan numerik menggunakan metode elemen hingga. Bagian selanjutnya yang dari penerapan metode numerik dalam bidang pertambangan yaitu menghitung volume cadangan dengan cara numerik terbagi atas bagian pertama yaitu rumusan kuadratur cara Gauss. Rumusan kuadrat cara Gauss ini merupakan rumusan yang paling akurat untuk integrasi numerik persamaan yang dikenal dengan cara Gauss. Tinjauan Gauss dalam perhitungan integral f(x) dx BA berdasarkan nilai-nilai fx dalam subinterval yang tidak berjarak sama, melainkan simetris terhadap titik tengah interval. Ini merupakan contoh studi kasus dari rumusan kuadrat cara Gauss, yaitu data di bawah ini adalah data hasil pengukuran koordinat X, Y, Z dari suatu kegiatan eksplorasi pendahuluan terhadap suatu daerah yang terdapat batu andesit. Data-datanya adalah sebagai berikut.
dapat dilihat X, Y, dan Z. X 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, Y 50, 200, 100, 150, 350, 300, dan 250. Sedangkan di Z yaitu 17, sekian, 25, sekian, 22, sekian, 25, sekian, 32,36536, 32,35534, 31,36535. Dari data di atas ini dapat dibuat gambar bidangnya, atau dengan kata lain dicari bentuk dari fungsi Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Dapat kita lihat bahwa ini merupakan bentuk bidang dari data studi kasus. Ini dapat dilihat bidangnya seperti ini. Nah, itulah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari metode numerik, kita dapat menemukan suatu solusi yang lebih singkat dalam melakukan perhitungan dalam bidang pertambangan sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Sekian note dari saya, yaitu secapek-capeknya kerja, lebih capek nganggur. Itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.